Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, di dalam Tuhan saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan malam ini kita mau terus datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa hanya di dalam hadirat Tuhanlah kita kuat, dalam hadirat Tuhanlah kita tenang. Ya, jangan takut berlebihan dengan semua berita-berita. Mari kita mau terus dengar firman Tuhan, kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kita mau bilang malam ini kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan yang terus turut bekerja dalam kehidupan kami, tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat. Ini pujian penyembahan kami malam ini yang kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya kasih-Mu besar, anugerah-Mu, berkat rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berserah hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami taruh hidup kami karena kami percaya, karena kami tahu Kau Tuhan yang setia. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, amin, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur, ku bersyukur. Lebih lagi saudara, katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala Tuhan, amin. Kami percaya Yesus, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar. Engkau Tuhan yang pegang kendali di hidup kami. Kami tahu dan percaya seperti samudra luas kasih-Mu terbentang bagi kami Tuhan. Bahkan lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Janji dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami tidak akan pernah berakhir. Katakan saudara, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, amin.
Yes Lord Jesus. Tak terbatas kasih-Mu, katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala Tuhan, kami tahu dan percaya, amin. Tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Bapa-Ku percaya, rencana-Mu indah, rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya, Engkau Tuhan yang turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Amin. Mari angkat hati dan imanmu saudara, datang pada Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, kami percaya. Bapa-Ku percaya, rencana-Mu indah, kami percaya. Bapa-Ku percaya, Engkau yang turut bekerja Tuhan dalam segala hal. Lebih lagi saudara, biar terus kita mau berkata, kami percaya Bapa bahwa rencana-Mu indah atas hidup kami. Bapa-Ku percaya, Rancangan-Mu indah. kami percaya. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan Lebih lagi dengan iman. bagiku. Biar dengan iman kita mau berkata di hadapan Tuhan. Bapa-Ku percaya, Rancangan-Mu atas hidup kami itu indah Tuhan. Yes Lord. Kami percaya. Bapa-Ku percaya, Turut bekerja. Kau Yes. turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Tuhan, semua hal yang terjadi di hidup kami, Engkau tahu dan Engkau pasti tahu. Namun kami juga percaya di balik semua masalah, persoalan, proses yang Tuhan izinkan terjadi, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan di hidup kami. Kami tahu dan percaya tangan Tuhan sedang turut bekerja. Rancangan-Mu sedang digenapi atas hidup kami. Bagian kami adalah tetap percaya. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, Bapa-Ku percaya. Bapa-Ku percaya, Rencana-Mu indah. kami percaya. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, Mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan.
Kami percaya Tuhan, rencanamu indah. kami percaya Bapakku percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja turut di dalam segala hal di hidup kami. Amin. segala hal. Mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saudara, angkat imanmu, perkatakan di hadapan Tuhan, Bapakku percaya rencanamu indah. Amin Tuhan. Bapakku percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja, Kau turut amin, mendatangkan kebaikan di hidup kami Tuhan, dalam segala perkara. mendatangkan Yes. kebaikan Bagiku, kami tidak ingin kecewa Tuhan. Sekalipun ada persoalan yang mungkin kami hadapi yang cukup berat hari-hari ini, kami tidak ingin kecewa. Kami tidak ingin menuduh Tuhan merancangkan yang tidak baik dalam hidup kami. Kami tidak ingin menuduh Engkau, sebab kami tahu Bapa, semua yang terjadi Tuhan izinkan untuk kebaikan di hidup kami. Kami mau belajar dari segala peristiwa yang terjadi, bahwa Tuhan punya rencana yang indah, dan biarlah hati kami mau terus berserah. Biarlah hati kami mau terus percaya. Tidak ada kepahitan dan amarah atas apapun yang terjadi di hidup ini. Mungkin kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi hari-hari ini. Mungkin kami mengalami sesuatu yang begitu berat Tuhan, namun kami tidak mau menyalahkan Tuhan. Biarlah hati kami terus memiliki hati Kristus. Selidiki hati kami hari-hari ini Tuhan. Ubah hati kami sehingga tidak ada kekecewaan ataupun amarah di hati kami atas setiap peristiwa yang terjadi. Ubah hati kami malam ini Bapa, biar Engkau dapati setiap kami berkenan dengan hati yang kudus, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ini doa kami. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. biar mataku, Biar amin Yesus, seperti matamu. seperti mata Pancarkan kasih-Mu Tuhan. pancarkan kasih. Kami mau jadi seperti-Mu Yesus. Jadi Lebih lagi minta ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan ubah hati kita saudara. ubah hatiku seputih hatimu, Setulus salib-Mu Tuhan. Amin, amin. Kasih-Mu bagi kami. kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami, Biar yes, seperti mata-Mu yang melihat jiwa-jiwa Tuhan. Yes, amin Yesus. Amin Tuhan. Yang pancarkan kasih-Mu Tuhan. Yes, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Oh, seperti-Mu.
seperti-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami. Bawa kami dalam perkenanan-Mu, Yesus Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Biar ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan dalam menjalani hidup ini Tuhan. Biar kami punya hati yang putih, kami punya mata yang memandang jiwa-jiwa orang-orang yang ada di sekeliling kami. Taruh itu dalam hidup dan hati kami Tuhan, supaya kami belajar menyenangkan Engkau. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, yes Lord, seperti mata-Mu Tuhan, yang pancarkan kasih-Mu, kami mau jadi Tuhan. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, ubah hati kami Tuhan menjadi seperti hati-Mu Bapa, tidak ada kekecewaan, amarah. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami seperti mata-Mu Yesus. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi, amin, seperti-Mu Tuhan Yesus, seperti-Mu. Bawa kami hari-hari ini Tuhan menatap terus hanya kepada-Mu. Biar kami dapat mengabaikan segala persoalan, tekanan yang kami hadapi hari-hari ini. Biar mata kami hanya tertuju kepada-Mu, hati kami Tuhan tertuju kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, bahkan roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara dan sampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau yang masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kami masih boleh ikut memuji, menyembah Tuhan di dalam mezbah doa. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kalau malam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kuduslah yang menerangkan semua kebenaran firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat luar biasa. Masih dari Philadelphia saudara. Iya, saya percaya kita semua masih dari Amerika. Hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin bacakan kesaksian terlebih dahulu.
Shalom, selamat siang Ibu Pendeta Debbie. Saya rindu untuk menyampaikan kesaksian atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa Ibu kepada saya. Saya menemukan channel Ibu pada bulan April tahun 2020. Ya, pada saat itu saya sedang membuka-buka HP dan mencari lagu-lagu rohani. Dan saat itu muncul acara Mesbah Doa Malam yang Ibu bawakan pas Ibu sementara khotbah. Saya langsung ikut sampai selesai dan di saat itu juga saya mulai terus mengikuti mesbah doa sampai hari ini. Dan juga mesbah syukur Bu setiap pagi. Saya sungguh terberkati dari semua khotbah-khotbah Ibu dan banyak mendapatkan kekuatan serta anugerah dari Tuhan yang sungguh luar biasa Ibu bagi saya. Saya ini seorang oma dan saya sudah janda sejak 4 tahun yang lalu Bu. Sebelum saya ketemu channel Ibu, saya seperti merasa sendiri. Tetapi Tuhan itu sungguh luar biasa baik, mengasihi saya sehingga saya dipertemukan dengan acara mesbah doa dan semua khotbah-khotbah dari Ibu Debbie untuk terus menguatkan iman percaya saya bahwa saya tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang setia menemani. Amin, amin. Bahkan menguatkan iman percaya saya Bu. Saya terus ikut mesbah doa ini ya kurang lebih sudah 1 tahun. Singkat cerita saya mengalami penyakit lambung sudah kurang lebih ya berapa bulan ya ini, dan saya sudah 2 kali ke dokter. Saya diberi obat asam lambung diminum selama 1 bulan. Tetapi asam lambung saya tidak pernah sembuh Bu. Akhirnya saya terus minum air hangat saja, tapi kuasa Tuhan yang begitu sangat luar biasa selalu diberikan untuk terus ya saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Saya juga belajar untuk tidak bersungut-sungut karena itu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya dalam hidup saya Bu. Waktu berjalan kurang lebih sudah 10 bulan saya mengalami asam lambung itu. Keajaiban Tuhan itu tidak tertandingi Bu. Ya, karena saudara Ibu ini sudah berkali-kali pergi ke dokter saudara ya untuk minum obat asam lambung. Bahkan ya ketika saya 1 tahun sudah susah tidur Bu, terus saya ke dokter, saya dikasih obat lambung dan juga obat tidur 10 biji. Saya ke dokter bulan Juni dan bulan Juli. Ya, jadi 2 bulan itu saya dikasih obat tidur 20 biji. Tapi tidak ada perubahan ya, tidak ada efek apa-apa udah minum obat. Dan rencana pada bulan Agustus lalu saya berencana untuk ke dokter lagi Bu. Tapi puji Tuhan timbul dalam pikiran saya kalau saya dikasih obat lagi, obat tidur lagi, obat tidur lagi. Lalu saya teringat akan doa Ibu Pendeta ya, selalu Ibu Debbie kalau berdoa untuk orang-orang yang terikat untuk obat-obat terlarang. Termasuk Ibu sering berdoa untuk yang terikat dengan obat tidur. Lalu ya iman saya bangkit dan saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan dan hancurkan. Saat itu juga saya berdoa Bu, saya perkatakan saya tidak mau Tuhan ke dokter, saya percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, saya tidak mau terikat dengan obat tidur ya, amin. Saya perkatakan Bu, saya percaya bahwa firman-Mu lah yang sanggup memulihkan saya di atas segala obat-obatan, dan kuatkan iman saya Tuhan. Lalu saya perkatakan kalau saya susah tidur karena dosa, ampuni saya Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus saya tolak dan patahkan. Tetapi biar kehendak-Mu saja yang jadi, aku tetap bersyukur dan percaya bahwa Engkau ya itu menjadikan semua untuk kebaikan saya. Puji Tuhan Bu, mulai malam itu saya bisa tidur ya sedikit, tetapi ya saya tetap berdoa dan saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan saya. Syukur kepada Tuhan sampai sekarang saya berangsur-angsur sudah mulai bisa tidur. Walaupun belum bisa normal Bu, tetapi saya tetap berdoa dan percaya kuasa Tuhan akan terus memulihkan saya dengan sempurna, termasuk jiwa saya juga. Tuhan Yesus sungguh baik, dahsyat dan luar biasa Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat bagi kita semua. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta Debbie sekeluarga atas tuntunan dan kesetiaannya
untuk melayani kami lewat khotbah-khotbah dan firman yang disampaikan kepada kami begitu luar biasa yang sungguh memberkati saya. Saya tidak bisa berkata apapun dan hanya bisa berdoa agar ibu sekeluarga selalu diberkati Tuhan, amin. Bahkan diberi kekuatan, kesehatan dan tetap setia melayani kami semua, amin. Demikianlah kesaksian saya, semoga ibu dapat membacakan dan mendengar dan pendengar dapat terberkati. Terima kasih, maaf Bu kalau kesaksian saya terlalu panjang. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Oma ya yang sudah menyampaikan kesaksian ya, dan puji Tuhan juga Tuhan sudah memberkati Oma ya, dan Oma sekarang sudah dipulihkan Tuhan ya, dan Oma percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Bahkan Oma juga terus memperkatakan dan menaruh bagian tangan Oma di dada setelah memperkatakan, dan betul-betul nyata keajaiban Tuhan ya. Oma mengalami kesembuhan dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati Oma, dan ini juga ada tambahannya. Oh iya Bu, dan saya bersyukur ya, saya percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya dan juga menambah umur saya 1 tahun lagi 70 tahun. Tepat di tanggal 23 bulan 4 2021 yang lalu. Oh haleluya. Oma sekarang sudah berumur 70 tahun. Ya puji Tuhan, apa yang Tuhan buat ya bagi kita itu selalu pasti yang terbaik. Ya benar saudara ya. Perkatakan, jangan ya kita mau ya terikat dengan bahkan obat tidur ya. Tuhan itu sudah memberikan kita juga hormon yang baik ya. Mari kita perkatakan, kalau karena kecemasan belajar memperkatakan firman Tuhan. Ya, bahkan mungkin Oma juga bisa melakukan olahraga ringan supaya badannya terasa lelah lalu bisa tidur nyenyak kalau malam ya. Tuhan memberkati buat kesaksiannya Oma. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan. Biarlah terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita sudah sampai kemarin di Hosea pasal yang kedua. Tuhan berkata bahwa kalau kamu tidak mau meninggalkan dosa-dosamu, ya Tuhan sudah berkata, maka Tuhan yang akan ya memberi pagar duri, tetapi dia tetap juga bangsa ini tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mereka tetap mengikuti ya Allah-Allah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya Tuhan berkata, kalau engkau ya terus melakukan itu, maka aku akan mengambil kembali berkat-berkatmu, ya gandumku yang aku berikan padamu, anggurku, ya bahkan semua yang sudah Tuhan berikan itu akan diambil kembali. Ya bahkan Tuhan berkata, ya aku akan memusnahkan pohon anggurnya, ya pohon aranya, dan engkau akan menjadi seperti hutan belantara. Artinya apa saudara? Dosa itu menghambat berkat-berkat Tuhan. Dosa itu akan membuat hidup kita terkutuk. Karena itu banyak ya kesaksian dari suami yang berselingkuh, akhirnya bangkrut usahanya dan semuanya menjadi berantakan. Ya iya benar, selalu saya perkatakan, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang hidup terikat di dalam dosa. Tapi orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mereka melihat damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, dan saya percaya saudara, ketika kita ini ya terus ya mau sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, maka kita juga akan melihat campur tangan Tuhan ada dalam hidup kita. Ya kemarin ya kita sudah baca sampai pada ayat yang ke-12 kemarin. Aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita sudah lihat kemarin bagaimana Tuhan yang memberikan mereka emas, perak. Ya, tetapi mereka itu malah membuat dari emas itu patung dewa-dewa untuk mereka sembah, terutama dewa Baal, yang mereka pikir bahwa dewa Baal itu adalah dewa kesuburan yang mengatur cuaca, ya sehingga mereka itu menyembah kepada dewa Baal dan melupakan Tuhan. Jadi
Orang yang melakukan kenajisan di hadapan Tuhan artinya apa? Mereka mengganti penyembahan mereka kepada Allah dengan sesuatu yang lain. Makanya kemarin saya sudah sampaikan, apabila kita ini mengikuti dosa terus, melakukan dosa terus, itu artinya kita lebih memilih menyembah kepada dosa, kenajisan, kepahitan atau apapun yang sedang kita hidupi sekarang daripada kepada Tuhan. Makanya kita minta ya takut akan Tuhan, saudara. Buang semua yang tidak berkenan itu. Belajar hidup dalam takut akan Tuhan, mengejar kekudusan, ya tinggalkan dosa, kenajisan, kepahitan, amarah, ya kedengkian hati, buang semua itu karena itu akan menghalangi berkat Tuhan, bahkan akan menyebabkan keadaan hidup kita dalam keadaan terkutuk karena semua yang baik akan diambil daripada kita, saudara ya. Tuhan berkata, aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban, dia pakai perhiasan emas, perak itu untuk bersinah di hadapan Tuhan. Ya ingat, semua yang kita terima itu adalah ya kita terima dari Tuhan, saudara. Ya, apa yang kita nikmati sekarang itu kita nikmati, kita dapat dari Tuhan, bukan dari dunia atau dari iblis, saudara, tapi berkat-berkat itu dari Tuhan. Jadi jangan pernah menukarkan Tuhan dengan sesuatu yang lain ya. Ayat yang ke-13 di sana, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun. Kemarin kita juga sudah baca, ya Tuhan seringkali harus membawa kita ke padang gurun di dalam pencobaan untuk membawa kita kembali meninggalkan dosa. Ingat ya bahwa di balik semua penderitaan yang kau alami seringkali itu adalah proses Tuhan untuk membawa engkau kembali hidup dalam pertobatan dan dalam perkenanan Tuhan, saudara ya. Ayat yang ke-12 kemarin, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Ya bayangkan, kesetiaan Tuhan itu tidak pernah ya berkesudahan. Tuhan membujuk loh ya umatnya ini, terpaksa dibawa ke padang gurun. Padang gurun berbicara tentang kesesakan. Seringkali ya Tuhan tuh mengizinkan kesesakan untuk membawa kita kembali dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata dia akan memberikan kepada mereka juga anggur di sana. Akan ada janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada umatnya ketika kita ini mau bertobat. Ya, ayat yang ke-14, maka aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya di sana dan membuat lembah Akor, kemarin kita sudah sampai di sini, menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu aku berangkat keluar dari tanah Mesir. Ya, Tuhan berkata, saudara ya, lembah Akor ya, seperti itulah ya, lembah Akor bicara tentang tempat di mana Akan telah berbuat dosa dengan menyimpan jarahan perang yang dilarang. Itu ada di Yosua 7, saudara ya. Itu Tuhan berkata, maka Tuhan akan memulihkan. Ayat yang ke-15 ya, di sana dikatakan ayat yang ke-15, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ya, akan terjadi pemulihan ketika Tuhan akhirnya memproses mereka dibawa di padang gurun. Sesudah pembuangan Yehuda, barulah seluruh bangsa itu mulai sadar. Ya, mereka akhirnya mulai membuang berhala-berhalanya dan kembali kepada Allah. Dan saat Allah memerintah melalui Yesus nanti Sang Mesias, barulah hubungan antara Allah dan umatnya itu dipulihkan. Kita sekarang di dalam Kristus sudah dipulihkan, saudara ya. Pada saat itu ya, maka Allah tidak akan lagi seperti tuan bagi mereka, tetapi dia akan menjadi seperti suami ya. Tadi ibu yang bersaksi, ibu ya sudah 4 tahun menjalani hidup sendiri ditinggal suami, tetapi ya ketika mulai menemukan firman Tuhan, mesbah doa ibu dipulihkan dan ibu merasa bahwa ibu tidak sendiri. Ya Tuhan itu seperti ya ayah bagi kita, suami bagi kita. Yesus berkata, panggil aku Bapamu. Ya, dan dia di sini berkata, dan ya dia adalah suami kita, dikatakan di sana ya. Aku akan mengikat perjanjian, Tuhan berkata, maka engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku, artinya dewa penyembahan mereka. Ya, dan saudara, Allah tidak lagi seperti tuan bagi kita. Hubungan itu akan mendalam dan pribadi. Jenis hubungan yang seperti ini bisa kita kenal walaupun secara tidak sempurna di dalam perkawinan kita. Ya, orang yang sudah menikah suami istri itu menjadi satu tubuh. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan ketika dipulihkan. Kita manunggal dengan Tuhan ya. Dia akan menjadi bapa, suami bagi kita, di mana kita tidak lagi terpisahkan, saudara.
Ayat yang berikutnya di sini dikatakan, ya, ayat 16, lalu aku akan menjauhkan para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian 17 bagimu dan pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang gurun dan dengan burung-burung di udara dan dengan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah pedang dan alat perang di negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Ya, ayat 18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selamanya, kata Tuhan. Ya, perhatikan di sana istriku huruf besar. Ya, firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ya, kita lihat di sana huruf kunya itu huruf besar, saudara, dan dikatakan, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih dan dalam kasih setia dan kasih sayang. Luar biasa, saudara, ketika Tuhan yang menjanjikan bahwa Dia menjadikan kita sebagai istri dalam kesetiaan, dalam keadilan. Ya, maka saya percaya akan itu artinya apa, saudara? Akan tiba saatnya ketika ketidaksetiaan manusia yang itu digantikan oleh kasih setia Tuhan. Allah akan mengikatkan kita dengan dirinya dan kita akan menjadi satu dalam kebenaran dan keadilan. Ya, dan itu janji Tuhan. Tuhan akan mengembalikan ya semua hal-hal yang mungkin hilang daripada kita, saudara, itu Tuhan akan kembalikan kembali. Bagian kita hanyalah percaya bahwa kasih setia dan kesetiaan Tuhan itu sempurna. Ya, karena itu saya selalu berkata, kalau ada ibu-ibu yang konseling, Bu Debbie, suami saya itu gini, saya sudah kecewa. Ibu, fokuslah pada Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kesetiaan dan kasih sayang yang tidak pernah mengecewakan. Mungkin hari ini banyak ibu-ibu yang dikecewakan oleh suami. Ya, lihatlah kepada Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan kasih setianya itu sempurna. Allah menjanjikan ya suatu permulaan yang baru ketika kita sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Dia, saudara. Ya, bahkan hadiah perkawinan dari Allah kepada umatnya baik pada zaman Hosea maupun pada zaman kita ini, yaitu kasih sayangnya. Ya, apa yang diharapkan setiap orang ketika masuk dalam pernikahan, ya, kasih sayang itu yang akan mengikat ya di dalam rumah tangga dan pernikahan. Makanya sebuah hubungan dalam pernikahan itu akan buyar kalau sudah tawar kasih sayangnya. Ya, tetapi Tuhan berjanji Dia akan mengikatkan diri kita ya di dalam ikatan kasih sayangnya. Ya, bukan karena kebaikan kita, ya, maka Allah mengampuni kita, justru Dia yang menjadikan kita benar di hadapannya. Dengan usaha kita sendiri kita sama sekali tidak akan pernah bisa mencapai standar Tuhan. Tetapi karena kemurahan hati Tuhan, Dia menerima kita, saudara, mengampuni kita dan menarik kita ke dalam hubungan dengan dirinya. Dalam hubungan tersebut kita mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi ingat ya, saudara, di sini ya kisah ini Tuhan memberikan sebuah contoh kepada umat Tuhan lewat kehidupan Hosea yang menikah dengan seorang pelacur yang tidak setia. Jadi kenapa Tuhan menyuruh nabi ini menikah dengan seorang pelacur yang tidak setia? Untuk membuktikan kasih sayang Allah itu kepada kita. Ya, sekalipun ya kita dilambangkan sebagai seorang pelacur, ya dalam tanda kutip kita ini adalah orang berdosa. Ya, Israel melacurkan diri dengan menyembah Allah-Allah lain, ya. Tetapi kasih sayang Tuhan kepada dia tidak pernah berubah. Ini adalah sebuah gambaran. Karena itu, saudara, sejauh mana engkau telah pergi hari ini mungkin meninggalkan Tuhan. Ayo kita berbalik lagi kepada Tuhan ya, supaya kita dikasih oleh Tuhan. Sedikit lagi saya akan habiskan pasal yang kedua ini. Ya, ayat 20, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, ya, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo Ruhuma, dan aku akan berkata kepada Lo Ami umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Ini bicara tentang janji pemulihan. Ya, ketika Tuhan memulihkan kehidupan seseorang yang mau bertobat dan berbalik kepada Dia, maka kutuk itu diputuskan, saudara. Tidak ada lagi kutuk, sehingga ayat ini berkata pada waktu itu
Demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak. Ini berbicara tentang kutuk yang diputuskan. Ya, tanah, tadi kita ingat mereka menyembah dewa Baal. Lalu Tuhan membuktikan dengan datangnya kekeringan. Akhirnya tidak turun hujan. Itu terjadi pada zaman Elia, kita tahu bersama. Sehingga terjadi kelaparan yang besar di negeri itu. Tuhan mau membuktikan kepada bangsa ini, lihat, dewa yang engkau sembah, dewa Baal itu tidak bisa menurunkan hujan. Kenapa? Karena Tuhan yang sanggup. Nah, ketika mereka bertobat dan berbalik, Tuhan berkata, aku mendengarkan langit, langit mendengarkan bumi, bumi mendengarkan gandum, anggur, semua itu berkat datang dari atas, memberkati langit sehingga turun hujan, lalu akan ada air ketika bumi kekeringan, langit mendengarkan bumi, turunlah hujan. Saudara, Tuhan yang pegang kendali atas semua hal dalam hidup kita. Bahkan keuanganmu, pekerjaanmu hari ini, Tuhan yang pegang kendali. Makanya bagian kita hanyalah apa? Hidup dalam kekudusan, menghormati Tuhan dalam hidup ini. Ya, ketika kita menghormati Tuhan, membuang semua dosa di hidup kita, apa yang harus kita bereskan hari ini? Bereskan kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, kecemasan. Buang semua itu, gantikan dengan firman Tuhan dan hidup menghormati Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan sanggup memberkati, membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat, hujan berkatnya atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, firman-Mu membukakan banyak hal kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara bagi kami, tuntun langkah hidup kami di hari-hari terakhir ini. Bawa kami semakin mendekat dengan Engkau, menjaga hidup dalam kekudusan, menghormati Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Mereka yang hari-hari ini terus mencari Engkau, diberkati dalam rumah tangga mereka. Suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan sehingga Tuhan memberkati. Engkau juga memberkati seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, mertua kami, saudara kami, ipar kami, semua Tuhan memberkati, bahwa kami hidup dalam takut akan Tuhan. Para orang tua kami yang di usia senja, bahkan para single parent, mereka tidak seorang diri, Tuhan yang menyertai kami semuanya. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, kami percaya dalam nama Yesus Engkau sanggup menyembuhkan. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tapi kalau ini seizin Tuhan, kami harus membayar harga. Berikan kami ucapan syukur, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga menyembuhkan setiap mereka yang terikat dengan obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras, rokok, judi, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, perselingkuhan, kecemasan, yang terikat dengan obat tidur. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menciptakan tubuh kami sehat, semuanya normal. Kami patahkan segala ikatan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa terus memberkati bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati bangsa kami, diberkatilah tanahnya, langitnya, diberkatilah tanamannya, hasil buminya, diberkati penduduknya, diberkati pemerintahannya, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan memberkati bangsa Indonesia hidup dalam takut akan Tuhan. Ada pertobatan yang terjadi atas bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan juga memberkati Bapa untuk bangsa-bangsa, terutama khususnya hamba-Mu sedang berada di Amerika. Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini. Hujan pertobatan terjadi, lawatan Tuhan terjadi bagi Amerika. Kami berdoa tingkap-tingkap langit dibuka dan pertobatan dicurahkan. Terima kasih Bapa, para tim medis yang hari-hari ini juga di masa pandemi ini terus ada di garis terdepan. Tuhan memberkati. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati, Engkau terus menyertai, bahkan setiap kami malam ini yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kami kelegaan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan dan buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan.
Diberkatilah hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi buat yang ada di Amerika dan selamat malam bagi yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati.